nabat tang suruh atau tung siru ketegese kang ngawur-ngawuraken ing nabat wa tufariqu lan kang misah-misah mencerai-beraikan ing nabat apa riyahu pira-pira angin fatadhabu mongko ilang fatuhibu mongko ngilang fatadhabu mongko ilang apa rih bi kelawan nggawa nabat almana uta manane ayat wadrib iku syabi ad-dunya binabatin hasanin. Maksudnya Nabi oleh Allah Ta'ala kan disuruh agar supaya memberi penjelasan kepada kaumnya, masyarakat Arab waktu itu, dan tentu juga kepada yang hidup setelah mereka, kados kula jenengan, tentang kehidupan dunia, di mana kehidupan dunia urip nyang donya ngeten iki iku padha karo kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu isine napa-napa ya bong omah iki donya to. Kauripan dunia itu hidup di dunia di mana kula jenengan bersinggungan berhubungan kali bangsa donya. Seperti rumah, mobil, terus tanah, pekarangan, pabrik-pabrik, semua itu kan kehidupan dunia nih. Semuanya itu pasti akan mengalami rusak sirna. Padha karo banyu sing medhun saka langit. Jadi jenadi perintah Allah Ta'ala agar supaya menggambarkan kepada umat manusia tentang hakikate donya sing bikin orang itu terbuai, kebujuk loh, tertipu, akhir lupa tujuan pokoknya dadi manusia. Kan hanya menyembah ngabdi taat ke Allah. Akhirnya karena terpengaruh oleh dunia, gemerlaping donya kan lupa. Padahal dunia itu padha karo banyu. Air turun dari langit, air hujan masuk ke bumi, bumi yang kena air akhirnya kan memunculkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan besar, menjadi besar, segar, lama-lama mengering terus hancur. Hancur, ada angin kencang, hilang. Gitu kan. Jadi kaya banyu sing turun dari langit, bikin bumi yang sebelumnya itu gersang mati dadi hidup, muncul tumbuh-tumbuhan besar, ngering, hancur, kena angin, hilang. Dunia seperti itu. Artinya kita tidak boleh berbangga diri dengan dunia karena nanti pasti itu akan hilang. Nah, kamain angzalna saiki dilihat dari sisi bahasa ya. Air ketika turun dari langit masuk ke bumi, terus muncul tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhannya bercampur dengan air, apa air bercampur dengan tumbuh-tumbuhan? Air kecampuran tumbuh-tumbuhan, apa tumbuhan kecampuran air? Bahasanya yang ini faktolobi nabat. Jadi tumbuh-tumbuhan nyampuri banyu kan bahasanya. Mestinya kan sing bener kayak kecampuran air. Sesuatu itu dikatakan mencampuri, tentu sing nyampuri sing luwih sithik, sing kecampuran sing akeh kan. Tapi bahasanya nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan itu kecampuran. Maksudnya kan bumi toh, bumi kan kecampuran. Jadi bumi yang sebelumnya kering ya. Kering mati, bahkan mati karena air hujan kan jadi tumbuh. Pertanyaan, bumi ini kecampuran banyu, apa banyu ini kecampuran bumi? Jadi bahasanya nabat itu arti kita saja sebagai itu lah karena banyu meskipun tidak seberapa banyak dibanding dengan masane bumi, karena manfaatnya begitu besar, begitu banyak, itu soalnya gambarnya bumi ini nyampuri banyu. Banyu kecampuran, mesti kan balik loh. Sing kecampuran itu kan tanah karo bumi kan akeh bumi ini kan. Air hujan kan tidak berapa barel ngono ta mesti niku. Kan pakai akeh bumi. Saking akeh manfaate bumi. Tapi ke air. Fartalata bi. Lah maksud ayat itu ngeten, sabi adunya Muhammad gambarkan, beri pemahaman kepada mereka tentang hakikat dunia yang ini loh. Dunia ini padha karo tumbuh-tumbuhan. Asli kan mati. Kena banyu udan, kula jenenge asli ya mati.
Kena banyudan kok ya ngono, ya padha manungsa ya ngono prosesnya padha karo dadi kehidupan teng alam semesta niki baik kula jeneng kula sebagai manungsa, kebu sapi pitik, tumbuh-tumbuhan iki padha. Prosesnya sami. Biyen kula sakdurunge urip teng alam donya ngaten niki, ya ndak apa-apa. Setelah ada air bapak, akhirnya muncul ngene ya. Gede to. Sok kering, suwe-suwe aku jeneng kering. Kering, hancur ketika dikebumikan. Padha ae, padha karo tanam-tanaman ngoten niku. Nah, nabatul ardi, dadi kula jenengan urip teng donya iki padha karo nabatul ardi, dadi padha karo cecukulan, nggih. Wit-witan, tumbuh-tumbuhan sing hidup ana ndukur bumi lho. Di mana yang sebelumnya bagus, bikin orang itu kadang terheran-heran karena tumbuh-tumbuhan sing apik sing sampai kados misale bunga niku lho nggih. Riyen kan bunga sing regane iku saiki ra payu, saiki regane 30.000, 50.000 laku pendambihe sampai 1 juta, 3 juta kok. Saking langkane ya. Kan seneng ya. Kan menyenangkan niku. Karena sing masih dianggap langka kan. Lek kabeh padha duwe ya kae kepomo kabeh. Kula jenengan kenapa menganggap emas perak itu kok nilainya tinggi kan apa? Jarang. Saupama lho, saupama ngarepe kula jenengan iki emas perak sing arang kading krikil, larang ndi to? Larang krikil paling ngoyo. Wong iki senenge golek sing ndak patian. Ngaten iki. Nggih, sabih terus iki maksud ayatnya ngene sabih adunya sabih nyerupakno sira Muhammad. Nyerupakno sira Muhammad adunya ing dunya binabatin kelawan cecukulan kasen kang bagus. Faya bisu mongko garing apa si nabat fataksiru mongko pecah-pecah apa rusak masa papat fatu farraqathu mongko mecah-mecah misah-misah menghancurkan mesti ing nabat apa aryahu bepa angin gambarkan kepada masyarakat pada kaummu tentang dunia bahwa dunia itu seperti tumbuh-tumbuhan yang sangat bagus. Setelah berkembang, tumbuh besar, bikin orang heran, senang, lalu berubah menjadi kering. Setelah kering, kan rusak, pecah-pecah, hancur, terus ketika ada angin, tiba angin, hilang. Ya kan dunia ngono iku, hilang. Tidak memberi manfaat apa-apa. Kalau istilah kan tidak ada manfaatnya, apa yang tidak akan didapat. Dunya ngono. Sing iso manfaati lek ini dunya iku mau kok abadikan. Carane dipakai ke jalan Allah. Ngoten lho. Tinggi bangun masjid, bangun musala, tinggi bantu fakir miskin, janda-janda itu baru yang nanti ndak hilang. Mudawam. Jadi justru harta yang kita keluarkan dari saku kita di jalan Allah iku sing bakiyah malan, yang akan langgeng malan, ndak hilang. Tapi ndak kita mengerti hanya untuk kesenangan diri kita, ya hilang. Padha karo tumbuh-tumbuhan tadi. Asalnya luar biasa, menyenangkan. Tapi sebenarnya kering, pecah-pecah, hancur, kena angin, hilang ya sudah itu. Lek pengen ndak hilang, so iso diunduh meneh, dipakai ke jalan Allah, caranya itu. Artinya ayat ini mengingatkan kepada kita umat agama agar supaya bondo dunya sing sifate ngono kaya ngono iku awakmu ngerti ya. Lek awakmu pengen bondomu iku ndak ilang. Sok kena kok iso kok petik kok unduh. Pakailah kamu olah ke jalan yang benar, di jalan Allah. Disedekahne, diinfakne, dibangun pondok pesantren, masjid, bantu fakir miskin. Janda-janda, anak-anak yatim, baru itu iso tetap bahagia. Lek ndak ifania. Iki maksud ayat tadruria. Fa wa fi qiraatin ariya wa fi qiraatin iku ing dalem qiraat Swidi arihu taib dawu ariya mboten jamak. Lek arih mufrad arihu riyahan arihu terjamai ariya. Wa kana ana sapa Allah ala kulli shay'in ing atase saben-saben suci iku mutadirun kuwasa sapa Allah qadir tegese kuwasa Allah dan Allah atas segala sesuatu sangat maha kuwasa banget. Kuwasa banget Allah taala niku. Karena Allah ala kulli shay'in muqtadir. Dadi bondo donya, emas, perak, terus kendaraan yang mewah,
kebun sapi pitik, pekarangan, itu kan dunia sing dimaksud gini ku. Iku nanti ndak akan bisa kita ambil manfaatnya sama sekali. Nek terhadap harta itu ya, kita tidak manfaatkan. Kalau harta itu tidak kita manfaatkan untuk masa depan, untuk akhirat pasti. Kalau pengen iso tetap bondo iku tetap akan bisa kita manfaatkan, kita nikmati. Caranya ini harus dipakai ke jalan Allah Ta'ala. Tadruriyah, ya bahkan Allah ala kulli syai'in muqtadir. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al malu te bondo, wal almalu te bondo, wal banu berwana. Bondo ya. Bondo iki saiki ya duit ya rupiah. Biyen Mas perak. Terus kendarakan semuanya mulai saka duwe Panther, munggah tinggal saka duwe Pajero, munggah kok Vel Player, terus itu Alfa, apa Lamborghini. Itu almalu sing dimaksud niki. Bondo terus walaupun anak-anak. Wong nikah terus dikana anak 5 10 sehat-sehat, pinter-pinter, menyenangkan lah. Senang. Tapi ketahuilah bahwa iku zinatun hiasan. Jadi uang, rumah, pekarangan, semua apa yang kita miliki, termasuk misalnya orang kaya punya pabrik-pabrik, bahkan punya maskapai penerbangan misalnya, iku bondo, iku zina, iku hiasan itu. Anak ya ngono. Amal bezinatul hayati pepaese kauripan kayak hidup adunya kang asor. Dunia itu manusia kan asor. Lawan katanya dunia akhirat. Akhirat itu yang akhir, yang tinggi. Ala. Jadi kehidupan dunia itu sifatnya kehidupan sing yang sekarang ini ya, itu dengan adunya. Asal makna dunia itu sesuatu yang rendah. Dunia, bola dunia, ya. Bola dunia, bola sesuatu yang berbentuk seperti bola yang menjelaskan tentang dunia loh. Dunia kan asalnya bahasa Arab. Dunia. Terus di Indonesia kan jadi bahasa serapan oleh orang kita dipakai. Bahasa Indonesia dunia sama ya. Dunia kan bahasa Jawa dunia. Jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia bahasa Arab dunia kok kan niru kan itu? Plagiat, jipak itu. Barangkali dulu itu mungkin ulama-ulama kita kan lepas sekolah yang membawa bahasa pertama kali kan. Kalau sampai masuk teng mriki kok kenapa ndak ait ya? Ar. Ar lah. Lah ar iki kira-kira saka ardun. Bahasa Inggris bahasanya ar ya. Ar. Lek what apa? Napa? Dunia what dah? What lewat kata what dunia itu sangka apa dunia arti dunia dari kata dunia asal man dunia itu sesuatu yang rendah itu zinatul hayatid dunya karena rendahnya dunia tidak ada nilai ini indah Allah bahkan di sebagian hadis Allah Ta'ala melalui lisan Rasul menjelaskan bahwa dunia itu nilainya seberapa besar dan seberapa banyak itu nilainya menurut pandang Allah itu tidak lebih berharga daripada nilainya sayap nyamuk. Nyamuk ngerti? Dia kayak Arab. Mo, kon nuku apa meneh? Kayak mo. Sayapnya dikei kon nuku gelem. Mo. Nilainya menurut pandang Allah Ta'ala dunia saisine omah, kebun sapi, pitik, mobil, pesawat, itu dunia semuanya. Itu menurut pandang Allah itu nilainya tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Mulanya terus kenapa niku wajar orang non muslim penentang Islam wong kafir kalau Allah Ta'ala hidupnya dibuat mapan-mapan
hidup makmur-makmur to. Kenapa? Wis bene wong nganti iku sayap nyamuk iku. Nilainya ndak lebih berharga daripada saya. Ini pandang Allah Ta'ala. Jadi dunia memang hakikatnya seperti itu. Dunia itu namanya dunia, rendah, sesuatu yang rendah. Nah, seharusnya kita memahami, menyadari hakikat dunia seperti itu, rendah. Lek rendah ya harus direndahkan, jangan diunggul-unggul, aja dimulia-mulyano, jangan ditinggi-tinggikan. Al-malu wal zinatul hayati dunya, kan hiasan. Yuta jamalu kang den gawe pepes apa bima al-mal wal banun via ing dalem al hayati dunya. Hiasan to. Hiasan al-malu wal banun. Ya termasuk istri ya, termasuk. Pokok selain Allah. Berarti kita itu hubungannya harusnya hanya kepada Allah. Yang harus kita nomor satukan itu Allah. Selain Allah dan Rasulullah itu semuanya masuk kategori dunia. Zina semuanya. Hanya hiasan. Sesuatu kalau diposisikan di status sampai hiasan pasti bikin orang terbuai, kebujukan, ketipu. Ketipu. Dan memang Gusti Allah le gawe manusia nggih ngoten niku. Ya delale ya seneng ya. Tabiate manusia, karaktere manusia itu kan bangsa gebehan dunia kan seneng. Tapi wis sing iso rumah tangga, duwe rumah yang longgar, megah, lantai 5 bisa di mobil. Pekarangan yang kan ya menyenangkan ya, menyenangkan. Tapi harus ingat iku zina loh ya. Zina. Al-malu al bin zinatul hati. Hiasan. Lah sing iso langgeng, sing bener-bener manfaati, paling disukai Allah Ta'ala, bikin Allah itu sangat senang, itu bahagiatus sholihah. Wal bahagiatus sholihatu utawi wal bahagiat utawi al bahagiatus sholihat gitu istilah iki. Asal maneh bahagiat pira-pira perkara kang tetep as-sholihatu kang bagus-bagus. Kata-kata. Apa bahagiat? Ya utawi bahagiatus sholihah iku subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah akbar. Iku bahagiatus sholihah. Subhanallah maksudnya Allah, walhamdu iku lillahi segala puji alhamdulillah segala puji iku lillahi Allah. Wala ilaha lan orang pengen maksud illallah yang Allah. Wala taliq akbar. Iku bahagiatus sholihah. Zadan nambah sebab ba'dhum setengah ulama ing lafat wala haula wala quwata illa billah. Wala haula ora ana daya iku maksud daya, wala quwata ora ana kekuatan iku maksud illa billah. Nah, bahagiatus sholihah kata-kata kalimat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah. Ada yang ulama yang menambahkan wala haula wala quwata iku khairun lih bagus apa si bagus sholihah inda rabbika mungguhe pangeran ira apane saben ganjarane wa khairun lih bagus apane awalan oleh den arep-arep. Itu menurut pandangan Tuhanmu lebih baik pahala dan yang dicita-citakan. Jadi pahala yang paling baik, upah yang paling baik. Mungkin kan mesti enek upah, enek imbalan. Artinya ketika kata-kata itu diucapkan, pasti nanti Allah Ta'ala akan ngasih imbalan. Imbalan yang terbaik itu ketika kamu mau mengucapkan bahagiatus sholihah. Dan sesuatu yang bisa benar-benar kamu jadikan sebagai harapan besar. Ya. Iku lek kamu mau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Teng hadis dipunterangken lek pengin teng akhirat teng swarga punya banyak tanaman sejak sekarang nanduro. Cara nanduro piye? Banyak-banyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ada yang mengatakan nambahi wala haula wala quwata. Iku dengan mengucapkan bacaan itu bahagiatus sholihah namanya. Maka berarti kita nandur di sana. Lek miturut dengan Allah Ta'ala jabil hasanah fal asam sini ya, siapapun yang di akhir datang dengan satu kebaikan maka akan digandakan, dikasih imbalan 10, berarti ngucapnya sekali tandurannya 10. Lek lemu mau maca ping 300, kaya wong sing suka melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih dibacakan 300 kali. Ping 10. Artinya tiap melaksanakan sholat tasbih berarti sampean padha karo nandur pohon sing indah, sing rindang, sing menyenangkan. Teng akhirat iku 300 ping 10. Lek iku titung dhewe pira?
3.000. Sekali melaksanakan sholat tasbih berarti pada nandur 3.000 tanaman, 3.000. Wis nek tiap jumlah berarti 1 bulan kali 3 4. Lek bendino makanya wong sing apa iku ngerti fadilah manfaate melakukan sentan bait iman. Nabi niku pernah pesan datang pamannya Abbas yang nama Abbas agar supaya melaksanakan sholat tasbih walaupun hanya sekali dalam seumur. Lek iso bendino. Lek keberatan ya Jumat sekali, 7 hari sekali, seminggu sekali. Lek masih masa berat sebulan sekali. Keberatan tidak ada waktu, sibuk misalnya setahun pisan selesai. Kok tetap belum bisa? Ya 10 tahun. Tetap besok. Lek iso aja sampai seumur selama menjadi aja sampai ndak pernah. Timbangan getun. No. Milik karo wong sing tanduran akeh. Jadi lek pengen punya tanduran, banyaklah baca subhanallah walhamdulillah wala ilallah. Dan itu cukup dengan lek pengen memperbanyak tanduran di sana, tanaman pohon yang indah yang bikin kita senang, lakukan sholat tasbih. Makanya monggo sing wis kulino sing wis membiasakan sholat tasbih di istiqomah, walaupun seminggu sekali. Aja abot ya sak wulan pisan, abot setahun pisan. Sabot pokok aja sampai blas dung tahu. Lek iso iku ya mendino lek kuat. Tapi abot ya cukup seminggu sekali. Abot tadi tidak dipaksa Nabi. Tapi ngeten Nabi pesan Nabi kalau datang paman nih sing jeneng apa sih kong salat tasbih. Jadi memang ada. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang sholat tasbih. Sehingga di dalam kitab fikih dibahas sholat tasbih termasuk sholat mutlak yang sunnah dilakukan. Fadilahnya saking gede nih. Orang tidak bisa membayangkan. Saking gede fadilah melaksanakan sholat tasbih. Nah ini memang Nabi pernah pesan datang Abbas agar supaya melaksanakan tasbih. Kalau tidak bisa melaksanakan seminggu sekali, 1 bulan sekali standar, paling tidak ya seumur pisan. Dan sholat tasbih ini termasuk yang dipesankan Al-Khalil Ibrahim kepada Nabi supaya banyak-banyak baca tasbih. Di bagiatus sholihah. Jadi ketika kalau jenengan melaksanakan tasbih berarti pada kalau mengamalkan ayat wal bagiatus sholihah khairun inda rabbika sawaba wa khairun aima ya'muluhu kana amal aima tegese barang-barang ya'mulu kang angen-angen kan kepengin kang ngarep-ngarep ima sapa insan manungsa wa yarjulan ngarep-ngarep ngarep sapa insan ing ma indalaim ana ngersane Allah taala. Jadi monggo kita banyak-banyak mengucapkan bagus sholihah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah lek pengin supaya engko iso maca akeh disiasati antara lain punya kegiatan rutin kayak hizib irit kegiatan rutin salat tasbih. Salat tasbih engko bisa secara berjamaah, bisa secara munfarid. Lek asline ndak sunat berjamaah. Jadi sholat tasbih, sholat mutlak bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Bisa pagi, bisa malam, bisa siang. Yang penting bukan waktu haram. Sayangnya waktu sing diharam nih, waktu haram sholat itu kan 5 lah. Ketika matahari terbit, ketika matahari ada di tengah kepala, ketika matahari tenggelam, setelah melaksanakan sholat subuh, fardu subuh, setelah melakukan sholat fardu asar. Itu waktu haram. Selain itu, untuk sholat tasbih bebas kapanpun. Jam 7 pagi bisa, jam 11 bisa, jam 2 bisa, jam 3 bisa, jam 4 bisa. Malam ya ini bisa. Habis maghrib bisa, habis isya bisa, bebas. Enggak sunat berjamaah, tetapi boleh secara fikih. Secara fikih loh, sholat duha, sholat tasbih, sholat hajat berjamaah boleh. Ngomongnya boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan diyakini itu syariat. Ngomongnya oleh, sing ndak oleh diyakini itu syariat. Nah, makanya ketika kita melaksanakan sholat sunat sing tidak disunatkan secara berjamaah di tengah-tengah orang awam ya dijelaskan bahwa ini hukumnya ndak sunah berjamaah, tidak disyaratkan berjamaahnya, tapi sunat melaksanakan. Berjamaah sing ndak sunah, tapi oleh. Terus apa inti berjamaah karo ndak berjamaah ya kondisional. Kadang wong semangate karena khusuke karena berjamaah kadang. Kan wasilah. Padha karo cara mazhab Syafi'i ngucapno usoli fardhu dhuhri utawa nawaitu wudu'a iku kan
Iku bukan niat kan? Bid'ah bener bid'ah itu, tapi bid'ah kasana. Bid'ah Nabi dan ketika sholat usolli fardhu zaman kenabian zaman sahabat ndak enak ngono iku. Kan keri-keri ae. Terus dipikirkan ki piye iki? Bid'ah ya bid'ah iku, tapi bid'ah ndak semuanya dolalah, ndak semuanya kopi kan ndak buruk ana sing apik. Lek cara pandai Imam Syafi'i iku nggih nulung menolong kita supaya ketika kita nanti pas melaksanakan takbir Allah Akbar, di mana ketika melaksanakan takbir kan nanti kan harus ketika melaksanakan sholat fardhu isya misalnya, kan harus ada dalam hati pikiran kita bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Ada qasdu melaksanakan sholat, niat menyengaja melakukan sholat, terus takyin isya itu kan gitu. Ada qasdu, ada takyin, terus dan ada fardiyah meyakini bahwa ini wajib. Sengaja melakukan, memahami, menyadari yang dilakukan itu keharusan, wajib fardu, terus ditentukan fardu ini isya. 3 hal ini yang harus masuk dalam takbir. Nah, umumnya wong pas Allah Akbar kan sulit agak nih, kan sulit, ben gampang. Cara mazhab Syafi'i, dimukadimai usolli fardul isya'i arba rakatin mustamim makmun atau imaman ta'ala. Iku tujuannya nggih nulung supaya pas Allah Akbar kata-kata itu beserta makna terbawa ketika kita mengucapkan takbir Allah Akbar. Wudu ya ngono ketika nawa itu, tapi jangan sampai terus salah kaprah. Kok iku sukan sunat iku dari cara Syafi'i iku ndak iku bukan niat, boleh dilakukan sunah karena menolong. Tapi terus akhirnya terus dadi sabai waswas. Usoli, bangga usoli sana. Tahu nawa itu butuhan, nawa itu nih seberapa jam? Nah, itu tadi salah. Lek ini gara-gara mengucapkan nawa itu, gara-gara nama usoli harus dibuat malah nih, tidak boleh. Kalau justru itu menjadi penyebab kamu was-was, malah dibuat. Tapi tidak was-was, nol menulung. Baik, sunnah itu, cara Syafi'iyah, cara mazhab Syafi'i sunnah. Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amalan ya. Jadi kita melaksanakan sholat tasbih niku muga-muga ya, muga-muga termasuk pengamalan terhadap ayat wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amalan. Berarti insyaallah kok tanaman kita banyak. Supaya tanaman yang sudah kita tanam dengan mengucapkan tasbih sekian kali, 300 kali, nanti kita segel. Cara segel di kafarati majlis. Kan segel lah. Jadi setelah kita beraktivitas, apakah kita barusan baca Quran, baca tasbih, habis ngaji, sebelum kita meninggalkan tempat sebelum berdiri, di kafarati. Jadi kafaratul majlis, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika di majlis itu kita melakukan amal saleh, ngamal baik, segel iku lho. Segel. Ketika melakukan hal buruk, salah, dosa, iku minangka nggih ngafarati. Dadi jenenge kafaratul majlis. Segel. Insyaallah kok tanaman iku ini banyak temen. Terus engko kan iso pengen jalan-jalan teng tanaman kita, keliling numpak apa? Pesawat apa mobil, terserah piye. Yang misalnya yang dunia itu pengen di mobil ndak kasil, aku minta tolong malaikat bikinkan mobil apa? Oh, fly. Bikinkan keliling yang keliling teng tanaman itu, bukan itu. Bustan berbentuk kayak kebun ngono, kuwi ndak. Ya, kaya ngindar wis apa. Dadi apa itu bacaan baqiyatus sholihat itu maksudnya mitir tafsir niki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan ketika kalimat itu diucapkan berarti menandur tanaman di surga. Satu kali baca nandur siji. Lah, lek mitir jane Allah manjabil hasanah fala asmasilah berarti digandengkan 10, dadi tandurannya 10. Dadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah nandur 10. Jadi langsung dungul 10. Ini 10. Ngelek ketul ngatas pengen dhewe. Banyak. Baik itu sholihat menggelel. Engko kakean tanduran ndak repot apa yang menyenangkan. Yo saiki bayangno nyangkone beda karo cangkene lho ya. Lha engko kakean kesuwur terlalu lebar, terlalu luas
pekarangane apa iku tamane ya apa ya menyenangkan. Ya urso ae, seneng-seneng Pak Cuk. Ya kan bawa mobil, dadi mobil pesawat. Iso to? Ayo kene pesawat. Nah, puter ngono. Kadang-kadang dolan gone kancane. Wal fasalihat khairun indara sahaban wa khairun amal. Wa yauma nusayyirul jibala wa ta'al arda bazijata wa kasyarna falam nughatir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida. Wa yauma wa wadkulan nutur Muhammad yauma nusayiru yauma tusayar teng tafsir kita niki tafsir Syekh Imam sapa iki? Imam Semburi Mahkali, Ki Mahkali, Semburi Mahkali lah. Sing lain nafsiri luwih awal ya. Wa yauma tusayar iki dibaca tusayaru. Indra den lakokake, diberangkatkan, dijalankan. Apa aljibalu pira-pira gunung ketika gunung-gunung dijalankan. Gunung kok iso mlaku? Yadhabu biha alawasi yadhabu tegese ilang apa sih? Yadhabu biha alawasi api. Yadhabu biha alawasi api fatus haba. Yadhabu tegese ilang apa sih jabal ya. Yadhabu biha alawasi api. Yudhabu lho den ilangi apa biha jibal alawasi ing atase ndur bumi. Ya, ingatlah ketika gunung-gunung dihapuskan dari muka bumi. Maksud dijalankan gunung-gunung ini beijing menawi terjadi kiamat. Kalau Allah Ta'ala dibuat bergerak, guncang, seguncang-guncang, sekeras-kerasnya, terus meledak, mungkin terjadi kayak proses api gunung meletus, hancur berkeping-keping sampai rata dengan tanah. Jadi biasanya semua gunung-gunung temu kampung itu semuanya akan meledak, akan hancur berkeping-keping rata dengan tanah. Akan terjadi. Wa yamutu sayaru apa aljibalu yudhabu bi ngalwan fatasiru mengko dadi apa aljibal iku habaan lebu, debu. Mangsu mumbasan kang den awur-awake. Dadi mabul-mabul. Fikiratin dalam kirasi binun klan nun wa kasil baik lan kasri wa kasliya kasliya kados bacaan kita wa ya manusayul jibala wa kasya binuni wa kasliya iklan kasriya wa nasbil jibal lan kelawan nasab lafal al jibal kados bacaan kita asim wa ya manusayul jibala lek bacaan itu mriki wa ya manusayul jibal wa tarling ngali sapa Muhammad arta ing bumi barizatan ingkang pertilopo Arab. Jadi ingat Muhammad ketika gunung-gunung akan diratakan. Maksudnya itu gunung-gunung diratakan dengan tanah. Oke. Sehingga di muka bumi tidak ada gunung satupun, tidak ada gunung. Dan kamu melihat bumi itu sesuatu yang sangat nampak. Artinya di muka bumi tidak ada apa-apa. Gunung-gunung semua sudah terus rata dengan bumi rata, los kayak klosono. Gunung tidak ada, pepohonan tidak ada, bahkan laut nanti juga tidak ada. Dibuat semuanya itu kering, ruwatang. Itu akan terjadi nanti. Watul jibala barisa. Dzahiratan tegese kang dzahir apa syarat lasa orana iku alaiha ing atas apa suci di muka bumi tidak ada sesuatu pun. Ruwes iki. Omah-omah ndak enak. Gunung-gunung, pepohonan, rumah-rumah itu semuanya tidak ada. Bangunan-bangunan, pabrik-pabrik, laut bahkan semuanya tidak ada, rata semuanya. Itu akan terjadi. Min jabalin saking gunung walagul orang itu. Jadi nanti akan terjadi suasana kejadian di mana nanti bumi itu menjadi gundul. Gundul tidak ada satupun yang ada di muka, tidak ada. Berarti rata. Terus ketika bumi itu sudah rata, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa di muka bumi, umat manusia baik yang mukmin kafir nanti setelah dibangkitkan dari kubur, terus ditaruh di situ, digiring, dikumpulkan di suatu tempat yang jenis mahsyar. Baik tempat kumpul sing ndak lega, ndak ada tempat untuk berlindung, tidak ada tempat untuk bersembunyi.
Ruwata. Wa kasar namlan gelar sapa ingsun ing nas al mukminin dengan sapa mukmin wal kafirin perwang kafir. Falam nugotir mengko ora ninggal sapa ingsun Allah naturut kesini kau sapa Allah minum saking nas atau mukmin kafirin akaten suci. Kami akan menggiring, akan mengumpulkan mereka di suatu tempat disebut masar dan kemudian tidak satu pun dari mereka ada yang tersisa. Artinya semuanya akan dibangkitkan dulu dan digiring dikumpulnya ono satu tempat dari masar. Ngumpul dari suatu tempat, ngumpul nunggu untuk dipanggil satu persatu yang disebut fasukoto. Nunggu kabeh nunggu tumpuk-tumpuk suwene ndak kon saka pinten 50.000 tahun. Tumpuk-tumpuk kondisi manusia waktu itu bingung, jebak, susah, jadi kepanasan matahari saking cedek kalau kepala mereka sampai mereka bercucuran keringat. Saking derasnya keringat yang keluar dari tubuhnya sampai membanjiri mereka. Saking angke makhluk kumpul di satu tempat yang di masar, orang pertama Adam sampai orang terakhir dari umat Muhammad kumpul di situ tumpuk-tumpuk sampai saking berjejalan, berjejalan satu kaki di atas 1000 kaki. Jadi numpaki kaki-kaki ngoten. Jejine sing wong-wong kafir iku dibelenggu. Di tangan sama napa niku kaki dibelenggu di rantai dibelenggu karo korine karo setan sing penggoda yang ada pada dirinya dulu yang waktu nyentuhnya sering bujuki ngojok-ngojok itu. Iku suwene ndak kurang saka 1 tahun. Dan itu pasti terjadi tempatnya itu bumi setelah ini diganti menjadi bumi yang bersih. Ada yang mengatakan buminya bumi putih terbuat dari perak, dari fiddah, dari perak putih. Nah, ini memang ada dua pendapat. Jadi bumi yang kita injak, yang kita tempati sekarang, nanti ketika Allah Ta'ala itu sudah menghendaki terjadi hari kiamat, nanti akan diratakan, rata. Jadi gunung-gunung, rumah, pepohonan, bahkan laut nanti semuanya diratakan rototo walus. Tidak ada apa-apa. Sampai itu. Nah, beberapa asa setelah itu, sebelum itu terjadi sebelum dinafhu. Jadi nanti sebelum Allah Ta'ala ngutus datang malaikat Israfil yang amanah ditugas untuk nyebul semprong ya. Iku sadurunge semprong iku kan kok disebul lah untuk mematikan. Nah, sadurunge dimatikan itu dihancurkan semua. Hancur terus itu disebur mati kabeh. Setelah itu ruwatan tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa, terus nanti umat manusia dibangkitkan lagi. Dibangkitkan lagi, pertanyaan. Dibangkitkan tetap di bumi ini apa di bumi lain? Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap di bumi ini. Nanti kalau jangan diadili berdesak-desak tumpuk-tumpuk ya nyambung iki setelah diratakan, setelah bersih. Nah, itu pendapat kedua. Pendapat ketiga tidak di bumi lain. Bukan ini. Dipindah. Ya. Terus kalau pertengahan untuk mengakikan pendapat ya, ulama itu berupa memahami maksudnya hadis kan banyak itu ya. Terus nih. Jadi memang ada keterangan yang menjelaskan tentang bumi sing halus sing setelah di muka tidak ada apa-apa itu ya. Itu memang ada keterangan bahwa nanti manusia itu akan setelah dibangkitkan dari kubur, digiring ke masar, itu ditempatkan di bumi yang sangat rata, tidak lego, tidak gendeng, tidak geneng, nakiyah, bersih, tidak pernah dipakai untuk dosa, tidak pernah dipakai untuk maksiat. Nah, itu enak keterangan ini. Nah, melihat dari kata itu memang berarti ketika kula jenengan nanti dibangkitkan dari kubur, digiring untuk berkumpul di satu tempat disebut masar, itu ada di bumi selain bumi ini, tempat lain. Nah, sebelum dipindah ke sana, kula ya di sini dulu. Tapi sebelumnya ini juga diratakan, diratakan. Nah, ketika soal hakikat piye, wis soal benjing mawon itu basa aku memahami hadis memang terjadi perbedaan pendapat. Jadi pendapat yang berupaya menggabungkan
mengkompromikan, memadukan kedua pendapat tadi. Jadi bumi ini nanti diratakan. Diratakan, terus ketika manusia masih hidup terus disemprong, terus mati kabeh. Mati kabeh, sing kalau pertengahan sebelum dibangkitkan, ya masih di sini. Nanti ketika ditemukan dipindah. Jadi mesti yamatu badal ardu golati wasamat matia. Jadi ketika bumi nanti diganti, dirubah dengan bumi baru yang belum pernah dipakai untuk maksiat, untuk dosa. Itu. Nah, ketika kula jenengan mengke dibangkitkan di suatu tempat yang diberi masar, mulai dari orang pertama sampai orang terakhir, matahari sangat dekat sampai saking cedek panasnya luar biasa, upomo matahari itu kan masih dibikinkan matahari. Ikut diselano ono dunia gini, semuanya itu pasti hancur. Bahkan batu itu bisa berubah menjadi pasir. Laut sat. Iku panasnya kayak ini. Dan itu pasti akan terjadi. Saking panasnya, kan boten drodos ya. Banyak di antara mereka nanti ana sing tenggelam barang. Ya saka keringet lho. Lah tumpuk-tumpuk. Panas becur-curan keringat, terus ana sing tenggelam sak gulu, enek sing sak dada, enek sing sak lutut, enek sing sak pola, enek sing mek kaya keringetan. Tergantung amale. Dan itu terjadi nanti ketika kula jenenge menunggu diputusi, dipanggil satu persatu. Nah, ketika kula ada di masar, nanti malaikat ngutus, malaikat yang ada di langit satu, malaikat satu diperintah agar supaya membuat pagar betis di sekitar kita. Jadi kula jenengan benjing itu mulai orang pertama sampai terakhir tumpuk-tumpuk triliun orang ya, nanti akan di pagar betisi malaikat. Sing jumlahnya 10 kali lipat daripada jumlah makhluk sing dipagar betis itu. Iku saka malaikat satu. Jadi langit satu nanti diperintah turun bikin pagar betis. Jadi tidak bisa keluar. Terus setelah itu malaikat yang ada di langit dua disuruh bikin lagi pagar betis 20.000 kali lipat lebih banyak daripada makhluk manusia itu. Kesangka langit telu. Terus sing sanga lapang papat ngono. Sing loro ya 20.000. Sing saka langit telu kan lebih banyak ya. Disuruh turun bikin pagar betis 30.000 lebih banyak daripada makhluk manusia itu. Sing saka langit papat kon turun kabeh bikin pagar betis 40.000 lebih banyak daripada manusia. Terus sing langit 5 bikin 50.000 60.000 sampai langit malaikat yang ada di langit itu disuruh turun bikin pagar betis yang jumlah malaikat 70.000 lebih banyak daripada manusia. Jadi kula jenengan ketika ada di masar nanti depan, belakang, kanan, kiri pagar manusia, pagarnya malaikat. Di belakangnya malaikat. Terus itu kondisi atau suasana seperti ini yang dipahami oleh sebagian ahli tafsir memahami ayat ya ma'asyarul jinni wal insi ini statoktum antang fudu min aktoris samati min aksanwaati fang fudu. Wahai golongan jin manusia, jika memang kamu mampu silahkan untuk menembus benteng-bentengku pagar betis ya. Pasti kalian tidak akan mampu. Illa bisul. Nah, illa bisultan itu terus keri-keri oleh ilmuwan dipahami itu ya bisa terjadi di dunia. Artinya kita tidak akan mampu menembus langit, munggah bulan, tidak akan mampu menembus bumi sampai sekian kilo kalau tidak pakai ilmu pengetahuan. Itu enak sih. Tapi asli ayat ini ditilah dari konteknya tidak seperti itu. Itu bangsa akhirat. Artinya ketika kula nanti oleh Allah Ta'ala ada di masar, di mana kita nanti akan dipagari oleh malaikat yang sebegitu banyaknya, terdiri dari 7 lapisan. Lapisan pertama 10 kali lipat lebih besar dari manusia. Sing lapisan ke-7 70.000 kali lebih besar, lebih banyak. Nah, terus ditantang manusia yang ada di tengah loh, kan ya. Lek memang kamu mampu silakan nembus. Melayu saka lari selamatkan dirimu. Jadi pasti tidak akan mampu. Ila bisul dan kecuali dengan kekuatan. Kekuatan apa?
Mungkin orang-orang tertentu yang mendapatkan izin Allah Ta'ala itu mungkin iso nembus dolan rono iso. Sik aku nyisih aku tak dolan. Kira-kira. Jadi maksudnya fang fudhu ngaten niku. Dadi kula setuju dengan apa maksud ayat seperti itu. Jadi maksudnya fang ya ma'asal jinni wal insi ini statatum antang fudhu min aktoris semalati, artinya itu kondisi ketika suasana ketika kula jenengan nanti kumpul dengan umat manusia seluruh dunia mulai orang pertama sampai akhir di pada masar yang pagar betisnya malaikat yang terdiri dari 7 lapis tadi 7 sat tadi fang fudu terus namanya fang fudu ila jadi ya ma'asyar jinni wal insi ini statan anta fudu min aktoris samawati fang fudu latang fudu ila bisultan. Jadi maksud ayat sing ana surat apa itu Ar-Rahman maksudnya ya ikut ceritanya seperti yang tak cerita niku. Jadi ketika kula nanti ada di tengah di telikung di kitari di pagar betis malaikat lapis 7 terus ditantang wis manusa lek pengen melayu pengen melarikan diri bersembunyi melayu bersembunyi tembusan itu malaikat iso. Fangfu tembusan iso. Siapa ya? Pasti ndak bisa. Jangan ditantang berarti perintah tapi maksudnya itu menunjukkan bahwa manusia lemah. Jenenge perintah ditakjis ya. Iki waya nusul jibal watal jibal tahsabuha watal ardu barizata wa khasyanahum falam nugur minhum. Tim bincing kalau jenengan pasti oleh Allah Ta'ala akan dibagikan pun dan digiring di suatu tempat kumpulnya jenenge masa. Tidak satu pun dari umat manusia kabeh digiring, kabeh dikumpulnya. Suwene ndak kurang sangka 50 tahun. Panas agak bodoh udo. Kondisi makhluk seperti ketika baru lahir. Menungso saat wujud lahir kondisinya piye? Udo ya. Sok ya udo. Ngangge sandal ndak? Ndak berarti udah. Kilup napa mboten? So ya kilup ngonane. Sandalan mboten? Ndak sandalan ta? Ndak sandalan. Dadi kok ya udah padha karo kondisi ketika keluar dari rahim sang ibu. Udah ndak nggae sandalan ta? Ya sandalan terus kilup ya ngene kilup. Ya ceker. Wis ceker. Nah, ketika di sana nanti ada orang pakai baju, ada orang ndak kilup, itu lain. Terus pakai sandal kan ya panas loh. Jadi lantai ini kan saka fidoh nakiyah. Jadi nanti bumi yang akan dipakai untuk berkumpul itu bahannya saka fidoh apa? Fidoh apa? Perak. Panas kan? Mesti panas loh. Bahan saka perak di atas itu matahari sangat panas dekat. Panas. Ndak sandalan piye rasane. Ya itu terjadi nanti. Ya muga-muga kula jenengan termasuk sandalan. Atau kalau dibuat itu ndak panas malah adem. Itu untuk orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir nanti kondisinya seperti itu. Mulai terus ketika Nabi itu menceritakan tentang apa yang akan dialami oleh manusia di kemudian hari termasar, ayo sok pengen ndak kepanasan, pengen oleh payung. Ayo terus cerita ta, ayo pumpung saiki ayo sedekah ngono to, pengen oleh payung termasuk cara supaya kula jenengan sok oleh payung ku kon sedekah. Ada 7 to, sampai jadi terus ada 7 orang yang kalau dia tuh ada 7 orang yang nanti dapat payung ketika orang kepanasan itu. Pertama siapa? Imam Adil, kedua orang yang hatinya ta'alluq kumantil kali masjid, dan ketika orang yang berteman, melakukan pertemanan hanya karena Allah, kekancan hanya karena Allah. Terus orang yang bersedekah siri, rahasia. Saking lesiri tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu sampean. Saking lesiri, tidak urus apa hanya Allah. Nomor berapa ya? 4. 5. Terus orang yang diajak mesum, diajak berbuat zina, melakukan zina dengan perempuan bangsawan, orang yang yang punya nama lah. Tidak mau dia, takut. Ini akhafullah katanya. Terus lagi orang yang di tempat sepi, tidak ada siapa-siapa, menangis, mengingat-ingat dosa-dosanya. Jadi 7 ya.
Begitu jadi 7 orang ini nanti di akhirat itu akan mendapatkan payung ketika wong bodoh. Terus ketika Nabi mencirikan tekan apa yang akan dialami, ayo pumpung durung kasep, pumpung durung kadung, lek sok pengin ndak udo sandanganmu sing walaupun kangge-kangge iku sebagian ngono kancamu, dulurmu, kayak fakir miskin, anak-anak yatim. Sok dibalik ya, kan ingin nyandang. Pengen sandalanmu lek loro situ ngono kasemu. Ya, jadi intinya apa yang kita lakukan sekarang itu untuk semuanya. Sarung, ya sok digi sarung. Ndak kemana. Mantel ya kena digi mantelan. Ketika butuh ya. Yang kono ndak nggawa apa-apa. Yang akan kita pakai dari mana lagi? Ya mulai sekarang. Mulai pengen menyimpan untuk bersama nanti, simpan sekarang. Dan itu yang akan justru sing langgeng. Baju, serban, kopiah, sing double-double itu, sandal, uang, semuanya itu manfaat. Hasanahum falam nughur minhum. Wa uridu ala rabbika safa. Wa uridu lan den pentokake sapa sinas ala rabbika ngatas pira safan kali dan mereka akan dihadapkan kepada Allah secara berbaris. So baris nih. Tengah berbaris. Kalau telafaz wakal ay mustafi baris-baris ngala kulu matin iku safun. Tuku misalnya saf iku kalau sampai umat iku safu. Iku umat sak gombol. Umat Hud, Saleh, umat Ibrahim, umat Musa, umat Isa terus sampai umat Muhammad. Grup-grup ngoten. Iku setelah dikatakan pengelompokan awalnya pertama kon kumpul campur terus kok kan ada komando kan. Ayo untuk umat Ibrahim golek dhewe ono umat Nuh, umat Muhammad. Tanda bahwa kita umat Muhammad beda apa tandane? Hasil wudu. Labete wudu niku tanda mencorong wah ke kepalane karo kaki tangane mencorong ngono. Kaya nion ngono ya. Iku wah Muhammad. Kayak kan gori kancaku ndi. Golek nione barang kita. Mangga terus aren Nabi lek wudu isbagul sempurna tenan. Lek masuk wajah, tangan rada dilunggeni. Lek dilunggeni iku tambah padang. Jadi masuk wajah, huruh ya, terus mukhajalin tangane karo kakine iki. Ketok putih. Iku tandane umat Muhammad. Ketika nanti campur aduk. Wa khasifalam nughur bin ma'qaba udul arabika safa halun ay mustafina kullu mas. Oke, muga-muga kula jenengan benjing niku dipun paringana rahmat mafurah dikelompokne grupe Nabi. Dipertemukan jenengan Nabi dengan para sahabat. Oleh pun saiki banyak-banyak baca sholawat. Muga-muga lantaran iku terus niku Nabi niki kemutan karo kula jenengan. Enak iki. Kekasih Allah Taala sing paling nyata paling jelas iku Sayyidul Anbiya Mursalin Kanjeng Nabi. Isane kula jenengan banyak-banyak baca sholawat insyaallah. Kulo matin safun wa yaqalahum laqad ji'tumuna kama khalaqnakum ya wala bisawab subhanakallah. Alhamdulillah. Syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.